Can I call you Rose? 'Cause you're sweet like a flower in bloom. Can I call you Rose? 'Cause you're Halo Sobat BSI. Sekarang kita lagi ada di Museum Fathahillah. Di sini kita akan menjelaskan tentang sejarah Jakarta. Yuk ikutin kita. Di sini ada sejarah bangkrutnya VOC dan kemunduran Batavia. Masa keemasan Batavia di abad 17 bersamaan dengan masa keemasan VOC dan proses keruntuhan kota pelabuhan ini sebagai salah satu pusat perdagangan terpenting di Asia sejak pertengahan abad ke-18 juga berlangsung dalam periode yang sama dengan kemunduran VOC. Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa Batavia tidak pernah dibiarkan oleh VOC untuk menjadi kota yang benar-benar independen. Administrasi kota Batavia menyatu dengan administrasi VOC, sehingga kebobrokan dalam birokrasi VOC juga menular ke dalam birokrasi kota. Saat ini hanya sedikit yang tertinggal dari sisa-sisa kejayaan kota Batavia pada abad ke-17 dan 18. Tembok kota maupun kastil Batavia telah dihancurkan pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal H.W. Dendels. Apa yang tersisa dari kejayaan kota Batavia adalah gedung balai kota, bekas galangan kapal, menara Syah Bandar, dan bekas gudang VOC di pasar ikan. Meskipun demikian, warisan Batavia sebagai salah satu kota dagang terpenting di Asia tidaklah hilang. Meskipun dalam konteks yang berbeda, Jakarta dengan pelabuhan Tanjung Priok saat ini masih terus melanjutkan peran Batavia sebagai salah satu titik simpul penting dalam jaringan perdagangan di Asia. Dari Batavia menjadi Jakarta. Pada 1 April tahun 1905 terbentuknya pemerintah Kota Praja, Gemeente dan Dewan Kota. Lalu 1 Januari 1936 Genetre Meester Cornelis digabung menjadi Gemeente Batavia karena meningkatnya jumlah penduduk kota dan kebutuhan atar peluasan pemukiman. Tahun 1916 peningkatan wali kota Batavia pertama. 8 Agustus 1945 Batavia diubah menjadi Jakarta Tobebetsushi oleh pemerintah militer Jepang. September 1945 Nica menyebut Jakarta dengan nama Batavia. Pemerintah Kota Jakarta diberi nama Pemerintah Nasional Kota Jakarta. 24 Maret 1950 nama Batavia atau Jakarta diganti menjadi Kota Praja Jakarta. 18 Januari 1958 nama Kota Praja Jakarta diganti menjadi Kota Praja Jakarta Raya. 1961 pembentukan pemerintah daerah khusus Ibu Kota Jakarta berdasarkan PP nomor 2 tahun 1961, 50 UU nomor 2 PNPS 1961. 31 Agustus 1964 ditetapkan sebagai Ibu Kota Negara RI dengan nama Jakarta berdasarkan UU nomor 10 tahun 1964. 1999 sebutan pemerintah daerah berubah menjadi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berdasarkan UU nomor 34 tahun 1999 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Negara RI Jakarta. Berikutnya di sini ada dari Balai Kota menjadi Museum Jakarta. Sejak pembentukan Gemet Batavia pada 1905, DOT Stadius atau Balai Kota Tua berfungsi menjadi pusat administrasi Batavia sebelum kini menjadi museum. Di masa VOC dan Hindia Belanda, gedung ini berfungsi sebagai tempat pemerintahan, pengadilan, catatan sipil, dan
peribadatan pada hari libur. Gedung ini berubah menjadi pusat administrasi Kota Praja Jakarta sampai kepindahan Kota Praja ke Tanah Abang pada 1913. Gedung ini kemudian beralih fungsi sebagai kantor residen Jawa Barat sampai 1942 ketika tentara Jepang menggantikannya sebagai pusat logistik. Setelah kemerdekaan, bangunan ini kembali menjadi kantor pemerintah Provinsi Jawa Barat dan markas Komando Militer 1 Kota sampai 1961. Pada 1970, Gubernur Ali Sadikin menetapkannya sebagai cagar budaya dan menjadi museum sejarah pada Maret 30, 1974. Berikutnya di sini ada lini masa perubahan isi gedungnya, yaitu pada 1 Juli 1620, bangunan Balai Kota pertama dibangun di sebuah bidang tanah di sebelah timur Kali Ciliwung. Lantai dasar gedung ini berfungsi sebagai lokasi Dewan Pemerintahan bersidang, sedangkan lantai 2-nya berfungsi sebagai gereja. Tidak ada dokumentasi gambar yang tersisa dari gedung ini. Lalu pada 27 April 1626, bangunan Balai Kota dibangun oleh G.J. Peter di Carpentier untuk menggantikan bangunan yang pertama. Gedung ini berlokasi di lokasi Museum Sejarah Jakarta sekarang. Bangunan ini kemudian selalu menjadi lokasi pengaturan pemerintahan, juga Dewan Yatim Piatu, penjara, dan sempat dipakai menjadi gereja di hari Minggu pada saat gereja kecil terbakar dalam serangan Mataram di 1626. 1641 mulai adanya Spinhuis, penjara bagi wanita yang melakukan prostitusi, pertengkaran dengan pasangan, perbuatan keji terhadap budak-budak, dan lain-lain. Mereka dikurung dan diwajibkan memintal benang untuk biaya hidup mereka. Pada 1706 sampai 1711, pembangunan gedung Balai Kota ketiga yang kini masih berdiri menjadi Museum Sejarah Jakarta. 25 Januari 1707, pemasangan batu pertama di Petrolina Wilhelmia Putri Tunggal Gubernur Jenderal. 1710, penjara lama dibangun mendapatkan perbaikan pada pintu-pintu ruangan penjara dan menuju halaman tempat penjara. 1741, lonceng lama yang telah retak diganti dengan yang masih ada sampai sekarang ini. Di atas lonceng ini terlihat tulisan Soli Deo Gloria, Johannes Reinhard Lemke Barkoper. Lemke adalah pandai besi di perkampungan tukang dari 1731 sampai 1751. 1808, Daendels mulai proses pemindahan pemerintahan kota secara definitif ke Weltevreden. 1816 sampai 1905, masa refleks dan kekuasaan Inggris yang pendek. 1826, Diponegoro sempat ditahan di Jakarta sebelum diasingkan ke Makassar. 1847, bangunan penjara baru mulai dibangun di Glodok di sebelah timur Molenvliet. 1905, Dewan Pemerintahan Kota Praja bersidang di Balai Kota sebelum mereka pindah ke lokasi di Jalan Medan Merdeka Selatan di 1919. 1917, 2 pompa air yang berada di lapangan belakang penjara sipil diganti dengan sumur yang masih terlihat hingga kini. 1925 sampai 1942 menjadi kantor Gubernur Jawa Barat setelah Banten, Batavia, Cirebon, dan Priangan disatukan menjadi Provinsi Jawa Barat. 1942 sampai 1945, di akhir 1942 Jepang membubarkan Provinsi Jawa Barat dan mengembalikan status residensi. 1957 menjadi markas militer. 1973 koleksi bersejarah yang dikumpulkan oleh Perhimpunan Seni dan Ilmu Batavia. Dan terakhir 1974, patung Justitia sudah tidak ada di tempatnya, dibuka dengan museum. Setelah dibuka umum, koleksinya bertambah dari hibah masyarakat. Uang kertas masa pendudukan Jepang. Sebelum melaksanakan pendudukannya di Indonesia, pemerintah Jepang ternyata telah menyiapkan mata uang sendiri untuk diedarkan di negara jajahannya nanti. Tujuannya tidak lain adalah untuk menaruh hati masyarakat Indonesia. Uniknya, meski dikeluarkan oleh Jepang, uang ini masih menggunakan bahasa Belanda dan bertuliskan Regering, yang berarti pemerintah Belanda. Setahun kemudian, tepatnya pada tahun 1943, pemerintah Jepang mengeluarkan uang baru menggunakan aksara Latin dengan hiasan khas Nusantara, seperti wayang orang, Wisnu di atas Garuda, dan rumah Minangkabau. Lalu terdapat uang kertas Jenderal Sudirman.
Uang kertas edisi Jenderal Sudirman yang diterbitkan Bank Indonesia tahun 1968 merupakan uang kertas dengan pecahan terbanyak, yaitu 11 lembar. Pecahannya terdiri dari Rp1 hingga Rp10.000, dengan bagian depan yang seluruhnya menampilkan sosok Sang Jenderal yang mengenakan blangkon khasnya. Sementara itu, bagian belakangnya menampilkan gambar yang beragam dengan ciri khas Indonesia, seperti wanita pencangkul pala hingga jembatan Ampera. Dan yang terakhir, terdapat uang kertas setelah kemerdekaan. Setelah memperoleh kemerdekaan pada tahun 1945, Indonesia masih memiliki banyak pekerjaan yang harus diselesaikan untuk membangun negara. Salah satunya membuat mata uang sendiri. Mata uang pertama pemerintah Indonesia dikeluarkan pada tahun 1946 dengan nama Orang Republik Indonesia atau ORI. Keluarnya ORI merupakan upaya pemerintah untuk menunjukkan kedaulatan negara dan membuat mata uang asing yang beredar di Indonesia menjadi tidak berlaku lagi. ORI sendiri dicetak di Yogyakarta dengan bentuk dan desain yang masih sangatlah sederhana. Setelah penetapan The Javas Bank menjadi Bank Indonesia pada tahun 1953, tugas mencetak uang kertas kemudian diberikan kepada Bank Indonesia, sedangkan uang koin masih menjadi tanggung jawab pemerintah. Kebijakan ini terus berlanjut hingga masa Orde Baru. Oke, di sini saya akan menjelaskan uang koin sejarah yang digunakan oleh masyarakat Indonesia pada zaman dahulu. Di sini ada koin 10 sen tahun 1954. Permukaannya dihiasi ukiran burung Garuda dan tulisan Indonesia dalam aksara Arab. Koin yang dikeluarkan tahun 1951 sampai 1954 umumnya memang masih menggunakan aksara Arab. Selanjutnya ada mata uang Rp500 tahun 1970 yang dikeluarkan untuk merayakan 25 tahun kemerdekaan Indonesia. Koin ini edisi terbatas dan hanya dicetak sebanyak 4.800 keping. Dihiasi ukiran Garuda dan Sri Kandi membawa panah. Selanjutnya mata uang Rp200 tahun 1970 yang dikeluarkan untuk merayakan 25 tahun kemerdekaan Indonesia. Edisi terbatas dan hanya dicetak sebanyak 5.100 keping, dihiasi ukiran Garuda dan burung cendrawasih. Selanjutnya, mata uang Indonesia senilai 25 sen edisi tahun 1957. Pada permukaannya terdapat hiasan burung Garuda dan tulisan Indonesia. Selanjutnya, mata uang Rp750 tahun 1970 yang dikeluarkan untuk merayakan 25 tahun kemerdekaan Indonesia, edisi terbatas dan hanya dicetak sebanyak 4.950 keping, dihiasi ukiran Garuda dan barong Bali. Dan selanjutnya mata uang Rp250 tahun 1970 yang dikeluarkan untuk merayakan 25 tahun kemerdekaan Indonesia, edisi terbatas dan hanya dicetak sebanyak 5.000 keping, dihiasi dengan ukiran Garuda dan Arka Dewa. Dan yang terakhir, koin 50 sen tahun 1961, permukaannya dihiasi lambang Garuda dan tulisan Indonesia dalam aksara Arab. Koin yang dikeluarkan pada tahun 1951 sampai 1954 umumnya memang masih menggunakan aksara Arab. Dan di sebelah kiri saya adalah koin sejarah Arab dan Belanda. Yang pertama, koin pemerintahan Belanda di Indonesia yang dikenal dengan istilah duit. Berangkat tahun 1816 dan dihiasi dengan simbol parlemen Belanda dan tulisan Inji Batak. Dan koin kerajaan Belanda yang juga dikenal dengan istilah dukat-dukaton dikeluarkan tahun 1760 dengan hiasan kesatria menggunakan pedang pada satu sisi dan lambang kerajaan di sisi lainnya.